saya akan menjelaskan tentang efek pendapatan dan efek substitusi pada kurva indifference. Yang pertama adalah efek pendapatan. Di sini pada barang normal. Kita contohkan di sini adalah ada seseorang yang biasa mengkonsumsi dua jenis barang, yaitu apel dan teh. Saat ini harga teh turun dari 5.000 menjadi Rp2.000. Sedangkan harga apel tetap sebesar Rp6.000. Penurunan harga teh mengakibatkan pendapatan real seseorang tersebut naik dari Rp100.000 menjadi Rp103.000. Hal ini mengakibatkan kurva budget line mengayun ke kanan terhadap teh. Jadi sekarang kita mencoba untuk membuat kurvanya. Karena adanya penurunan harga tersebut mengakibatkan pendapatan realnya seseorang itu menjadi naik, begitu ya. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah kurva, nah seperti ini kurvanya. Kemudian kita contohkan di sini adalah teh dan di sini adalah apel. Nah, kemudian kita tarik garis budget line yang pertama. Nah, seperti ini. Ini budget line. Kemudian kita contohkan di sini adalah titik temunya antara apel dan teh. Di sini adalah titik temu atau kurva indifferent yang pertama atau yang disebut dengan inisial optimum. Nah, ini adalah titik A. Di sini misalnya angka 8, di sini angka 10. Dah. Ini adalah kurva indifference awal. Kemudian karena ada kenaikan pendapatan. Nah, di situ kan ada kenaikan pendapatan ya. Jadinya kurva budget line-nya akan mengayun ke kanan terhadap teh karena yang turun harganya adalah teh. Jadi kita buat garis budget line baru. Nah, dia akan mengayun ke kanan terhadap teh ya. Jadi ini harusnya lurus begini ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menarik titik yang baru. Nah, karena tadi adalah ada kenaikan. Nah, di sini ya, ada kenaikan pendapatan sehingga terjadi kenaikan jumlah barang teh naik juga, berarti di sini. Nah, ini nilainya misalnya adalah 15. Nah, jadi ini itu disebut dengan efek pendapatan. Seperti ini. Nah, maka terjadinya kurva indifferent baru. Jadi seperti ini kurva indifferent barunya. Nah, berarti ini adalah titik B. Nah, ini disebut dengan efek pendapatan dari contoh barang apel dan teh. Yang titik A ini disebut inisial optimum, kemudian yang titik B ini disebut dengan new optimum, jadi indifference yang baru. Kemudian kita membahas tentang efek substitusi, yaitu efek substitusi pada barang normal. Jadi ilustrasinya tetap dari ilustrasi di atas, maka kurva akan bergerak. Jadi seperti ini, kita gambar lagi kurvanya.
Nah, di sini adalah hi teh, sedangkan di sini adalah apel. Kemudian kita gambar kurva indifferent budget line yang pertama. Nah, di sini ya. 8, ini 10, kemudian di sini adalah titik A. Nah, di sini ada kurva indifference yang lama ya, kurva indifference yang lama. Kemudian karena harga tehnya turun tadi, maka budget line-nya akan mengayun ke kanan terhadap teh. Nah, kita tarik budget line dulu. Nah, di sini seperti ini ya. Nah, kemudian karena harga tehnya turun, kan apelnya tetap, sehingga jumlah teh akan bertambah. Nah, caranya bagaimana? Tarik garis semu namanya ya, budget line semu atau garis bantu yang tidak boleh, yang sejajar dengan budget line baru. Jadi tetap harus mengenai kurva indiferensiasi. Jadi kurva indifference. Jadi begini. Dan garis bantunya biasanya dibuat putus-putus. Jadi titik barunya berada di sini. Nah, seperti ini. Nah, begini ya. Jadi di sini misalnya menjadi 10, sedangkan ini misalnya menjadi 8. Nah, K8 ya. Nah, begini. Ini adalah titik C. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah efek substitusi yang awalnya 8 menjadi 10. Ini titik-titik yang bergerak di sepanjang kurva indifferent itu namanya bergerak. Jadi kalau mengayun, nah ini dari titik ini ke titik ini garis budget line itu namanya mengayun. Sedangkan kalau pergerakan titik-titik ini namanya kurva indifferentnya bergerak. Sekarang kita akan membahas tentang efek substitusi dan efek pendapatan ya. Jika dimasukkan dalam satu kurva. Jadi seperti ini, kita tetap membuat kurvanya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini adalah hi teh dan di sini adalah hi apel. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat garis budget line awal. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik titik. Nah, ini diumpamakan 8, kemudian ini diumpamakan 10. Nah, di sini adalah kurva indifferent yang lama. Nah, kemudian karena tadi adalah harga
tehnya turun sehingga mengakibatkan garis anggaran mengayun ke kanan terhadap teh. Jadi dibuatkan garis anggaran yang mengayun ke kanan terhadap teh. Nah, seperti ini. Kemudian yang kita perhatikan terlebih dahulu adalah efek substitusinya. Jadi jangan kebalik ya, efek substitusinya dulu terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membuatkan garis yang sejajar dengan budget line baru. Garis hubung namanya ya, yang sejajar dengan garis bantu bukan. Jadi yang sejajar dengan budget line baru. Biasanya dengan menggunakan penggaris kemudian digeser sehingga menjadi sejajar, karena di sini langsung saja, tetapi harus garisnya harus bersinggungan dengan garis kurva indifference yang ini. Nah, caranya adalah tarik. Nah, jadi harus sejajar dengan garis indifferent yang baru, biasanya dengan menggunakan garis putus-putus. Jadi terletak di sini garisnya, kemudian kita tarik di sini dan kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Jadi di sini mungkin akan naik 10 dan di sini akan turun 8. Nah, kemudian setelah itu kita tarik garis untuk menciptakan kurva indifferent baru di budget line yang baru. Caranya sama. Kita tarik titik-titiknya. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Ini adalah A. Jadi di sini adalah titik A. Titik A. Kemudian di sini ada titik B. Kemudian di sini ada titik C. Nah, seperti ini ya. Jadi B ke C itu adalah efek pendapatan ya. Jadi ini adalah efek pendapatan B ke C. Kemudian A ke B adalah efek substitusi. Jadi seperti ini kalau efek substitusi dan efek pendapatan dijadikan satu. Lalu terciptalah kurva indifference baru. Nah, jadi seperti ini di budget line baru. Nah, akan tampak seperti ini kurvanya. Oke ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang efek substitusi dan efek pendapatan pada barang tidak normal. Yang tadi adalah barang normal, sekarang kita membahas tentang barang tidak normal. Barang tidak normal itu ada dua, barang inferior dan barang given. Jadi yang pertama kita bahas tentang barang inferior terlebih dahulu ya. Barang inferior itu adalah barang yang jika pendapatannya naik maka H-nya akan turun. Jadi karena kita sudah merasa kaya ya, karena kita merasa kaya sehingga permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Nah, barang inferior ini sifatnya subjektif atau tidak berlaku pada semua orang. Contohnya adalah nasi bungkus di warteg bagi orang kaya adalah barang inferior karena dia lebih memilih untuk makan di kafe atau di restoran ya. Sedangkan bagi orang kurang mampu adalah barang normal. Nah, itulah yang dinamakan bersifat subjektif. Nah, sekarang kita misalkan nasi bungkus harganya turun. Kita gambar dalam sebuah kurva. Kita gambar dalam sebuah kurva, jadi tetap kita menggambar kurvanya. Jadi seperti ini. Nah, yang pertama di sini adalah kita contohkan adalah nasi bungkus. Kemudian yang atas ini kita contohkan buku ya.
Jadi kalau kita bicara tentang barang inferior, itu yang difokuskan adalah barang inferiornya, yaitu di sini adalah nasi bungkus. Jadi yang difokuskan adalah barang inferiornya, yaitu nasi bungkus. Nah, kemudian kita membuat kurva budget line yang pertama. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat titiknya, titik A di sini. Nah, titik A di sini misalnya di sini adalah 10. Kemudian di sini adalah misalnya 5. Ini misal ya. Jadi seperti ini. Ini adalah kurva indifferent yang pertama. Jadi titiknya adalah titik A di sini. Nah, lalu kita membuat garis anggaran yang baru. Bagaimana caranya? Kalau harga turun berarti otomatis pendapatan kita akan naik ya. Nah, jadi kita merasa kaya karena ada harganya turun. Jadi kita merasa kaya. Wah, harga nasi bungkus turun berarti kita merasa kaya. Nah, kita buat garis anggaran baru yang karena nasi bungkus yang turun harganya berarti mengayun terhadap nasi bungkus. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari efek substitusinya tadi dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat garis bantu atau garis putus-putus ya, seperti tadi, di mana dia sejajar dengan garis anggaran baru atau budget line baru dan ditandai dengan garis putus-putus ya. Jadi kita buat garis putus-putusnya dulu, harus sejajar ya. Nah, jadi seperti ini. Udah kelihatan titiknya berarti di titik ini ya. Nah, kita tarik garis ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini misalnya adalah 15. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah titik B. Nah, ini adalah efek substitusinya. Gitu ya. Jadi efek substitusinya ada di sini. A ke B itu efek substitusi. Kemudian lalu kita cari atau buat kurva indiferensiasi yang baru dengan cara kalau P-nya turun, otomatis kita itu merasa kaya ya kan? Kalau merasa kaya berarti Y-nya akan naik gitu kan? Berarti P turun, kita merasa kaya, jadinya Y-nya akan naik kan begitu. Nah, pendapatan naik kalau kita tadi membahas barang inferior. Nah, barang inferior itu kalau Y-nya naik maka H-nya adalah turun. Jadi P turun, Y kita merasa kaya, akhirnya permintaan terhadap nasi bungkus atau H-nya akan turun. Nah, kita turunkan dari sini. Nah, kita tarik kurva, kita buat kurva indiferensiasi baru, misalnya di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah titik C. Misalnya kita kasih angka di sini 12. Nah, begini. Loh, kok bisa ini tadi kok sudah naik 15, sekarang kok jadi 12? Karena tadi kita merasa kaya sehingga kita menurunkan permintaan kita terhadap nasi bungkus, jadinya tinggal 12. Nah, sebenarnya efek totalnya di mana kan gitu? Efek totalnya adalah dari ini. A ke C. Jadi efek substitusi itu A ke B, efek pendapatan itu B ke C, jadi efek pendapatan pada barang inferior, sedangkan efek totalnya adalah di ini. A ke C. Ini adalah efek total. Nah, ini disebut dengan
efek total. Sebenarnya peningkatannya berapa? Peningkatannya ya hanya 2 dari 10 ke 12. Kenapa kok tetap mengalami peningkatan? Karena tadi kita lihat bahwa barang inferior itu sifatnya adalah subjektif atau tidak berlaku pada semua orang. Jadi meskipun seperti itu tetap mengalami peningkatan meskipun peningkatannya tidak banyak ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah efek totalnya. Jadi karena tadi efek total itu maksudnya adalah efek substitusi. Substitusi itu kan positif, sedangkan efek pendapatan itu negatif. Nah, efek substitusi itu positif, efek pendapatan negatif. Jadinya kan negatif efek totalnya. Jadi kan ini efek substitusinya tadi 10 ke 15. Jadi kan positif 5. Kemudian efek pendapatannya adalah 12 ke 13. Berarti kan 3. 5 dikurangi 3 jadinya adalah efek totalnya adalah kenaikannya adalah 2. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah efek substitusi dan efek pendapatan pada barang inferior. Selanjutnya kita akan membahas efek substitusi dan efek pendapatan pada barang given. Jadi barang given itu adalah barang yang jika harganya turun maka permintaannya turun, jika harganya naik maka permintaannya akan naik. Selanjutnya adalah barang given. Jadi efek substitusi dan efek pendapatan pada barang given, di mana jika harganya turun maka permintaan juga turun, berlaku juga jika harga naik, permintaan juga naik. Nah, untuk barang given ini berlaku pada semua orang. Contohnya adalah baju bekas. Jadi, barang given itu pasti barang inferior, tetapi barang inferior belum tentu barang given. Jadi, kita misalkan saja baju bekas, harganya atau P-nya adalah naik. Kita gambar kurvanya lagi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menggambar kurva dulu. Jadi, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini adalah baju bekas. Kemudian kita contohkan di sini adalah buku. Kalau kita bicara barang inferior dan barang given, maka yang dibahas atau difokuskan adalah barang inferior atau barang givennya. Kemudian yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat garis anggaran yang pertama dulu. Seperti ini, kita ambil titiknya dulu, misalnya di sini. Ini adalah titik A. Nah, ini misalnya di sini titik A-nya adalah 10. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah membuat garis anggaran baru. Jika P-nya naik, maka pendapatan akan turun. Nah, kita merasa miskin ya. Wah, harganya naik berarti saya merasa miskin. Jadi seperti itu ya. Jadi otomatis kalau pendapatan turun berarti garis anggarannya adalah akan mengayun ke kiri terhadap baju bekas ya, maaf ya. Terhadap baju bekas akan mengayun ke kiri terhadap baju bekas. Nah, dibuatkan di sini misalnya di sini ya. Dah, seperti ini. Kemudian apa yang harus dilakukan yang kedua? Yang harus dilakukan kedua adalah membuat ini dulu ya. Lupa tadi kurva indiferensiasinya kita buat dulu. Kurva indiferensi yang pertama ya. Kemudian kita buat garis putus-putus atau garis bantu yang sejajar dengan kurva budget line yang pertama ya, yang tetap menyentuh ini. Nah, misalnya begini. Garis putus-putus jadi titiknya adalah di sini. Nah, ini adalah titik yang untuk efek substitusinya. Nah, misalnya di sini angka 8. Jadi ini adalah titik B.
Nah, kan begini. Jadi kalau efek substitusi itu kalau baju bekas harganya naik otomatis akan turun ya. Jadi seperti ini. A ke B ini adalah efek substitusi. Kemudian kita buat efek total efek yang selanjutnya terhadap barang givennya ya. Jadi Y, jika Y-nya turun, maka kalau kita merasa miskin, maka H-nya akan naik. Jadi permintaan terhadap baju bekas akan naik ya kan. Aduh, aku miskin ini, kita merasa miskin. Kalau kita mau beli baju yang baru gak cukup uangnya, ya udah kita beli aja baju bekas. Jadi H-nya adalah naik. Jadi H kita naikkan ke sini. Misalnya kita buat lagi kurva indifference baru di titik ini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita kasih angka 12. Jadi ini adalah titik C. Nah, begini ya. Nah, kemudian A ke B ini kan adalah efek pendapatan. Kemudian B ke C A ke B itu adalah efek substitusi, bukan efek pendapatan ya. Kemudian B ke C adalah efek substitusi. Nah, sifatnya tadi efek substitusi itu adalah positif, sedangkan efek pendapatan adalah negatif, kan begitu. Kemudian kita mencari efek total. Efek totalnya adalah A ke C. Ini adalah efek total. Jadi efek totalnya adalah A ke C. Nah, A ke B ini efek substitusinya. Tadi berarti min 2. Kemudian B ke C efek pendapatannya berarti 4. Berarti 4 min 2 berarti efek totalnya adalah plus 2. Jadinya di sini. Nah, ini adalah efek total akibat dari adanya barang inferior. Nah, itu tadi penjelasan tentang efek substitusi dan efek pendapatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.